Pada masa ribuan tahun silam, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Grobogan merupakan kawasan dataran rendah yang masih alami dan liar. Lanskap geografisnya dikelilingi oleh pegunungan kendeng di selatan dan perbukitan kapur di utara, menjadikannya daerah yang subur karena dialiri banyak sungai, seperti Kali Lusi dan Kali Serang. Kedua sungai ini merupakan bagian penting dari sistem hidrologi purba yang menopang kehidupan flora dan fauna liar, serta menyediakan sumber air yang melimpah bagi manusia purba yang bermigrasi melalui lembah-lembah tersebut. Hutan-hutan lebat mendominasi sebagian besar wilayah Grobogan kala itu, dihuni berbagai jenis hewan besar seperti banteng, kijang, dan burung-burung besar. Wilayah ini sangat cocok sebagai habitat manusia prasejarah yang hidup secara nomaden. Mereka memanfaatkan hutan untuk berburu dan meramu makanan, dan menjadikan tepi sungai sebagai tempat tinggal sementara. Kondisi geografis yang mendukung ini menjadi fondasi awal munculnya permukiman-permukiman manusia sejak zaman prasejarah, menjadikan Grobogan sebagai bagian penting dalam sejarah awal peradaban di Jawa Tengah. Wilayah Grobogan menyimpan jejak kehidupan manusia purba yang sangat penting dalam sejarah evolusi manusia di Asia Tenggara. Salah satu bukti terpenting adalah kedekatannya dengan Situ Sangiran, sebuah kawasan arkeologi kelas dunia yang sebagian wilayahnya mencakup sisi barat Grobogan. Di sana ditemukan berbagai fosil manusia purba seperti Homo erectus, serta alat-alat batu yang digunakan untuk berburu dan mengolah makanan. Temuan ini membuktikan bahwa daerah sekitar Grobogan telah dihuni oleh manusia sejak lebih dari 1 juta tahun yang lalu, menjadikannya salah satu lokasi tertua di Indonesia yang mencatat aktivitas manusia. Selain fosil manusia, arkeolog juga menemukan beragam sisa-sisa hewan purba seperti gajah, kerbau raksasa, dan kuda Nil Asia yang hidup berdampingan dengan manusia purba. Adanya endapan sungai purba dan lapisan tanah vulkanik tua membuat wilayah ini menjadi situs pelestarian fosil yang sangat baik. Keberadaan temuan-temuan tersebut tak hanya membuktikan pentingnya Grobogan dalam studi paleoantropologi, tetapi juga menjadi potensi wisata edukatif dan ilmiah yang terus dikembangkan hingga kini melalui museum dan situs-situs arkeologi terbuka. Pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, wilayah Grobogan menjadi bagian dari pengaruh Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah bagian selatan. Kerajaan ini merupakan kekuatan besar bercorak Hindu dan Buddha yang meninggalkan banyak jejak budaya di berbagai wilayah, termasuk Grobogan. Pengaruh ini terbukti dari ditemukannya beberapa prasasti kuno, arca, dan sisa-sisa struktur bangunan keagamaan yang tersebar di sejumlah desa, seperti di sekitar Kecamatan Godong dan Tegowanu. Prasasti-prasasti tersebut umumnya menggunakan aksara Kawi dan bahasa Sanskerta, menandakan adanya sistem administrasi dan keagamaan yang telah mapan. Masyarakat Grobogan pada masa itu mulai mengenal sistem pertanian yang lebih terorganisir, dengan pengelolaan irigasi dan pembagian lahan yang terstruktur, mengikuti pola-pola yang dibawa dari pusat kerajaan. Kepercayaan terhadap dewa-dewa Hindu seperti Wisnu dan Siwa, maupun ajaran Buddha Mahayana, mulai menyatu dengan budaya lokal. Upacara-upacara keagamaan dan tradisi pemujaan leluhur dilakukan di bangunan suci kecil yang kemungkinan dahulu digunakan sebagai candi desa. Masa ini menandai awal mula berkembangnya struktur sosial yang lebih kompleks di Grobogan, sekaligus menjadi fondasi bagi perkembangan budaya lokal yang masih dapat dirasakan dalam adat dan tradisi masyarakat hingga sekarang. Memasuki abad ke-13 hingga ke-15 Masehi, wilayah Grobogan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, kerajaan besar Nusantara yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur. Di bawah pemerintahan Raja-Raja Majapahit seperti Raden Wijaya dan Hayam Wuruk, wilayah pedalaman Jawa Tengah termasuk Grobogan dijadikan sebagai wilayah penting untuk mendukung logistik kerajaan. Grobogan dikenal memiliki tanah yang subur dan sistem irigasi alami dari pegunungan kendeng serta sungai-sungai besar yang mengalirinya, menjadikannya lumbung pangan penting yang menyuplai kebutuhan beras, sayur mayur, dan hasil pertanian lainnya untuk pusat kekuasaan Majapahit dan daerah sekitarnya. Selain sebagai pusat pertanian, Grobogan juga menjadi jalur perdagangan darat antara daerah pesisir utara, seperti Pelabuhan Jepara dan Semarang, dengan daerah pedalaman. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa permukiman besar dan pasar tradisional yang menjadi tempat berkumpulnya para pedagang, petani, dan perajin. Pengaruh budaya Majapahit terlihat dalam tradisi seni, sistem sosial, dan pemerintahan lokal yang saat itu dipimpin oleh pejabat yang diangkat langsung oleh pusat kerajaan. Dalam masyarakat lokal, cerita-cerita tentang kejayaan Majapahit masih diwariskan secara turun-temurun, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kerajaan tersebut dalam membentuk identitas budaya Grobogan. Asal-usul nama, Grobogan, diyakini berasal dari kata grobok, yang dalam bahasa Jawa berarti lumbung atau bangunan besar tempat menyimpan hasil panen,
khususnya padi. Menurut cerita rakyat setempat, wilayah yang kini menjadi pusat Kabupaten Grobogan dulunya adalah sebuah desa penting yang memiliki lumbung-lumbung besar untuk menampung hasil pertanian. Karena keberadaan lumbung-lumbung ini menjadi ciri khas desa tersebut, masyarakat menyebutnya sebagai Desa Grobogan. Dalam perkembangannya, nama Grobogan tidak hanya merujuk pada satu desa, tetapi menjadi nama yang mewakili seluruh wilayah sekitarnya. Desa Grobogan berkembang pesat karena letaknya yang strategis di tengah jalur perdagangan dan pertanian. Tanah yang subur serta keberadaan sungai membuatnya menjadi tempat favorit bagi para petani dan pedagang. Selain sebagai pusat ekonomi agraris, desa ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya dari pedalaman dan pesisir utara Jawa. Aktivitas masyarakat semakin kompleks dengan adanya pasar, pemukiman padat, dan sistem pemerintahan lokal yang diorganisir oleh kepala desa atau lurah. Keberadaan Desa Grobogan menjadi cikal bakal terbentuknya satuan wilayah administratif yang kemudian meluas menjadi Kabupaten Grobogan seperti yang kita kenal sekarang. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15, muncul kekuatan baru di pesisir utara Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa dan memiliki pengaruh besar terhadap daerah-daerah pedalaman, termasuk wilayah Grobogan. Secara geografis, Grobogan sangat strategis karena terletak di antara jalur utama yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Demak dengan daerah pedalaman di selatan dan timur. Maka dari itu, Kesultanan Demak memasukkan Grobogan ke dalam wilayah kekuasaannya untuk mendukung kekuatan logistik dan pertanian yang sangat vital dalam memperluas pengaruh Islam. Di masa ini, Grobogan tetap memainkan peran penting sebagai daerah pertanian dan pusat suplai pangan bagi pasukan Demak. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi dan lumbung diperkuat, serta wilayah ini dijadikan basis logistik militer dalam ekspedisi melawan kerajaan-kerajaan yang menolak Islamisasi, seperti Pajang dan Blambangan. Selain itu, penyebaran agama Islam juga mulai berkembang di Grobogan melalui para ulama dan wali yang diutus oleh Kesultanan Demak. Masjid-masjid kecil dan langgar mulai dibangun di desa-desa, menggantikan peran tempat ibadah Hindu-Buddha sebelumnya. Tradisi keislaman seperti tahlilan, kenduri, dan peringatan Maulid Nabi mulai mengakar dalam kehidupan masyarakat dan tetap bertahan hingga kini. Setelah runtuhnya Kesultanan Demak, kekuasaan berpindah ke Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir, atau dengan nama lain Sultan Hadiwijaya. Namun, tidak semua wilayah eks-Demak menerima transisi kekuasaan ini dengan mudah, termasuk Grobogan. Banyak tokoh lokal di Grobogan yang loyal terhadap keturunan Sultan Trenggana dari Demak menolak tunduk pada Pajang. Beberapa di antaranya membentuk kelompok perlawanan bersenjata di wilayah pedalaman dan pegunungan Kendeng, melakukan gerilya terhadap pasukan Pajang yang ingin menguasai penuh jalur strategis perdagangan dan pertanian di Grobogan. Perlawanan ini meski kecil, namun merepotkan pemerintahan Pajang dan memperlambat konsolidasi kekuasaan mereka di wilayah timur Jawa Tengah. Ketika kemudian kekuasaan bergeser lagi ke tangan Kesultanan Mataram Islam yang dipimpin oleh Panembahan Senapati, Grobogan kembali menjadi sasaran perluasan wilayah. Mataram berambisi menjadikan seluruh Jawa sebagai satu kesatuan politik dan militer. Tokoh-tokoh lokal di Grobogan, yang telah terbiasa dengan otonomi sejak masa Demak, menolak dominasi ini dan sempat melakukan perlawanan terbuka, terutama di daerah-daerah pinggiran seperti Wirosari, Tegowanu, dan kawasan hutan Kendeng. Namun, kekuatan Mataram yang lebih terorganisir akhirnya berhasil menundukkan Grobogan. Setelah kekuasaan stabil, Mataram menempatkan pejabat kepercayaannya di wilayah ini, tetapi tetap menghadapi ketegangan laten karena resistensi budaya dan politik dari masyarakat lokal terhadap pusat kekuasaan baru di selatan. Setelah Grobogan berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-16, wilayah ini menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan dan militer kerajaan. Di bawah pemerintahan Panembahan Senapati dan penerusnya, Sultan Agung, Grobogan tidak hanya dijadikan daerah penghasil pangan, tetapi juga sebagai titik strategis dalam rencana ekspansi militer Mataram ke wilayah barat, termasuk ke Banten dan Batavia, kini Jakarta. Grobogan menyediakan sumber daya logistik yang besar, mulai dari bahan makanan, tenaga kerja, hingga kuda dan hewan angkut yang dibutuhkan dalam operasi militer berskala besar. Selain fungsi militernya, Kesultanan Mataram juga mulai menata Grobogan secara administratif dan sosial. Sistem pertanian diatur dengan lebih ketat, dan sebagian lahan pertanian dijadikan tanah lungguh, tanah jabatan, bagi pejabat-pejabat kerajaan sebagai bentuk penghargaan sekaligus kontrol. Di sisi lain, penyebaran Islam semakin diperkuat melalui dukungan kerajaan terhadap pembangunan masjid dan pesantren.
Tokoh-tokoh agama yang setia pada Mataram diberi wewenang untuk mendidik masyarakat dan memperkuat ideologi kerajaan. Namun demikian, di balik semua itu, rakyat Grobogan sering terbebani oleh kewajiban kerja rodi dan pajak tinggi, sehingga menimbulkan benih-benih ketidakpuasan yang kelak menjadi cikal bakal pemberontakan lokal pada masa berikutnya. Pada masa kekuasaan Kesultanan Mataram, khususnya setelah wafatnya Sultan Agung dan munculnya konflik internal kerajaan, rakyat di berbagai daerah, termasuk Grobogan, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Beban pajak yang tinggi, kewajiban kerja rodi, kerja paksa, dan pengambilan hasil panen secara paksa oleh pejabat-pejabat kerajaan membuat kehidupan petani semakin sulit. Di Grobogan, banyak lahan yang sebenarnya milik rakyat diambil alih menjadi tanah lungguh atau tanah apanage pejabat pusat. Situasi ini menimbulkan keresahan dan memicu perlawanan kecil-kecilan yang dilakukan secara sporadis oleh kelompok petani dan tokoh lokal. Beberapa bentuk perlawanan muncul dalam bentuk sabotase distribusi pangan, pembakaran lumbung milik pejabat kerajaan, hingga penolakan membayar upeti. Meski tidak sekuat pemberontakan besar seperti Trunajaya di Madura, atau pemberontakan Untung Surapati di Pasuruan, gejolak di Grobogan tetap mencerminkan ketegangan antara rakyat dan elit penguasa. Dalam catatan Belanda dan babat lokal, disebutkan adanya kerusuhan desa di daerah sekitar Wirosari dan Toroh yang menandai lemahnya pengaruh pusat Mataram di wilayah tersebut. Kondisi ini terus berlangsung hingga abad ke-18, ketika pengaruh Mataram makin melemah akibat campur tangan Belanda, dan daerah seperti Grobogan mulai menjadi sasaran pengaruh kolonial baru. Memasuki abad ke-18, kekuasaan Kesultanan Mataram semakin goyah akibat konflik internal, perebutan kekuasaan antar bangsawan, serta campur tangan VOC yang semakin dalam. Melihat kondisi ini, VOC mengambil kesempatan untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah pedalaman Jawa, termasuk Grobogan. Awalnya, Belanda masuk melalui kerjasama dagang dan perjanjian politik dengan Raja-Raja Mataram yang sedang bersaing. Namun, lama-kelamaan VOC mulai menguasai titik-titik penting di Grobogan dengan mendirikan pos pengawasan, menempatkan pejabat kolonial, dan mengatur hasil pertanian rakyat untuk kepentingan ekspor. Grobogan dianggap strategis karena merupakan daerah penghasil beras, tebu, dan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan Belanda untuk perdagangan internasional. Di beberapa tempat, VOC membangun gudang penyimpanan dan pos keamanan, serta menunjuk kepala-kepala desa, klerk desa, yang setia kepada mereka. Masyarakat mulai dipaksa menjual hasil bumi dengan harga rendah kepada pihak VOC, sementara pajak dan kerja paksa tetap diberlakukan. Akibatnya, kehidupan rakyat semakin menderita, dan resistensi pun kembali muncul, meskipun lebih terorganisir dalam bentuk pelarian massal, sabotase panen, hingga migrasi ke daerah-daerah yang belum tersentuh Belanda. Masa ini menandai transisi penting Grobogan dari kekuasaan kerajaan tradisional ke sistem kolonial yang penuh tekanan dan eksploitasi. Pada abad ke-19, setelah VOC dibubarkan dan digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda, sistem kolonial semakin menguatkan cengkeramannya di tanah Jawa, termasuk Grobogan. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang diberlakukan adalah kerja paksa pada tahun 1830, yang dipelopori oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Dalam sistem ini, rakyat Grobogan diwajibkan menanam komoditas ekspor seperti tebu, nila, dan kopi di sebagian lahannya, yang hasilnya harus disetorkan kepada pemerintah kolonial. Sebagai konsekuensinya, masyarakat kehilangan sebagian besar kendali atas lahan pertaniannya sendiri dan menderita karena hasil panen pangan pokok seperti padi semakin menurun. Di Grobogan, lahan-lahan subur terutama di wilayah Godong, Purwodadi, dan Toroh menjadi target utama tanam paksa. Para petani bukan hanya kehilangan kedaulatan atas tanahnya, tetapi juga dipaksa bekerja dalam kondisi yang berat dan waktu yang panjang. Hasil panen sering diambil seluruhnya tanpa ganti rugi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan banyak petani jatuh miskin, menderita kelaparan, bahkan mengalami kerusakan kesehatan karena beban kerja berlebihan. Pada masa ini pula terjadi krisis sosial, dengan meningkatnya angka pengangguran musiman dan munculnya gelandangan di daerah perkotaan kecil. Sistem tanam paksa akhirnya memicu gelombang kritik besar di Eropa dan menjadi salah satu alasan munculnya kebijakan politik etis di awal abad ke-20. Meskipun dampaknya tidak serta-merta dirasakan di Grobogan. Sebagai daerah agraris yang kaya hasil bumi, Grobogan menjadi fokus penting dalam pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk memaksimalkan pengangkutan hasil pertanian terutama tebu, kopi, dan padi.
Belanda membangun jaringan jalan dan rel kereta api yang menghubungkan Grobogan dengan pelabuhan-pelabuhan utama seperti Semarang dan Rembang. Jalur rel kereta api Semarang, Gundih, Purwodadi menjadi proyek besar yang mulai dibangun pada akhir abad ke-19. Rel ini menjadi nadi utama distribusi hasil bumi dari pedalaman Grobogan ke pusat perdagangan dan ekspor kolonial. Selain kereta api, pembangunan jalan raya juga diperluas ke berbagai kecamatan, memungkinkan pergerakan lebih cepat antara desa, pasar, dan pusat logistik kolonial. Pembangunan ini memang membawa kemajuan dari sisi fisik dan ekonomi, namun lebih banyak menguntungkan pihak kolonial. Rakyat Grobogan yang terlibat dalam pembangunan jalan dan rel umumnya bekerja dalam kondisi yang berat dan minim upah. Bahkan banyak yang dipaksa bekerja tanpa bayaran, kerja rodi. Sementara itu, hasil pertanian yang diangkut melalui jalur ini sebagian besar digunakan untuk kepentingan ekspor, bukan untuk kesejahteraan rakyat lokal. Namun, infrastruktur yang dibangun pada masa kolonial ini kelak menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi Grobogan di masa kemerdekaan. Pada periode 1825 sampai 1830, Jawa dilanda Perang Diponegoro, salah satu perlawanan terbesar terhadap kolonial Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Grobogan, yang terletak di antara jalur strategis menuju Jawa Tengah bagian selatan dan timur, menjadi salah satu wilayah penting dalam pergerakan pasukan Diponegoro. Meski bukan pusat pertempuran utama, Grobogan menjadi wilayah pendukung logistik yang menyediakan makanan, peralatan, dan tempat persembunyian bagi laskar rakyat yang membantu perjuangan sang pangeran. Hutan-hutan di Pegunungan Kendeng, serta daerah perbukitan di sekitar Wirosari dan Geyer, dimanfaatkan sebagai jalur gerilya dan persembunyian dari kejaran pasukan Belanda. Rakyat Grobogan, yang telah lama menderita akibat kebijakan tanam paksa dan tekanan kolonial, menyambut ajakan pemberontakan dengan semangat. Banyak pemuda desa bergabung sebagai pejuang, sementara para petani dan tokoh agama setempat turut membantu melalui dukungan logistik dan penyebaran semangat perlawanan. Namun, akibat keterlibatan ini, Grobogan juga menjadi sasaran represif pasukan Belanda. Beberapa desa dibakar, lumbung pangan dirampas, dan warga disiksa untuk memberi informasi tentang pergerakan laskar Diponegoro. Meskipun akhirnya perang ini dimenangkan oleh Belanda, keterlibatan rakyat Grobogan meninggalkan jejak sejarah penting sebagai bagian dari perjuangan kolektif melawan kolonialisme dan menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan penjajahan. Pada abad ke-19, meskipun berada di bawah tekanan sistem kolonial yang keras, masyarakat Grobogan mulai menunjukkan dinamika sosial dan budaya yang berkembang. Masuknya para pendakwah dan ulama dari pesisir utara, seperti Demak dan Kudus, mempercepat penyebaran ajaran Islam di pedalaman Grobogan. Di desa-desa, mulai berdiri langgar, surau, dan pesantren kecil yang menjadi pusat pembelajaran agama dan moral masyarakat. Tokoh-tokoh agama lokal tidak hanya berperan dalam kehidupan spiritual, tetapi juga menjadi figur sentral dalam mengorganisasi masyarakat menghadapi penindasan kolonial secara damai maupun pasif. Selain itu, pendidikan mulai diperkenalkan, walau dalam skala terbatas. Belanda mendirikan sekolah rakyat, sekolah Bumi Putra, di beberapa kecamatan seperti Purwodadi dan Godong, tetapi aksesnya masih sangat terbatas dan hanya terbuka bagi anak-anak dari kalangan tertentu. Meskipun begitu, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan mendorong berdirinya lembaga-lembaga pendidikan non-formal, terutama berbasis keagamaan. Di sisi lain, kehidupan sosial masyarakat tetap dijalankan melalui gotong royong, kesenian rakyat seperti tayuban dan kentrung, serta tradisi pertanian musiman yang diiringi upacara adat. Dinamika ini menunjukkan bahwa meski berada di bawah penjajahan, Grobogan tetap menjadi ruang berkembangnya identitas kultural yang kuat dan mandiri, yang kelak akan menopang semangat kebangsaan di awal abad ke-20. Pada tahun 1942, kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Timur, Indonesia, berakhir setelah Jepang menginvasi dan menduduki wilayah ini, termasuk Kabupaten Grobogan. Awalnya, kedatangan Jepang disambut dengan harapan oleh sebagian masyarakat, karena mereka menjanjikan kemerdekaan dan membebaskan rakyat dari penindasan Belanda. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Pendudukan Jepang membawa penderitaan baru yang bahkan lebih berat. Grobogan, sebagai wilayah pertanian penting, dipaksa untuk menyuplai kebutuhan pangan bagi kepentingan militer Jepang. Para petani diwajibkan menyerahkan hasil panennya tanpa imbalan yang layak, dan stok pangan rakyat menyusut drastis karena dikuasai militer Jepang. Selain itu, banyak warga Grobogan yang dijadikan romusha, pekerja paksa, dan dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa,
bahkan hingga ke luar negeri seperti Burma dan Thailand, untuk membangun infrastruktur perang Jepang. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, kekurangan makanan, perawatan medis, dan istirahat. Tak sedikit yang akhirnya meninggal di tempat kerja atau dalam perjalanan. Di tingkat lokal, rakyat Grobogan hidup dalam tekanan dan ketakutan, karena pelanggaran kecil pun bisa dihukum berat oleh tentara Jepang. Masa ini juga ditandai oleh kelangkaan barang kebutuhan pokok, inflasi tinggi, serta merebaknya penyakit dan kelaparan. Meski dalam kondisi penuh penderitaan, masa pendudukan Jepang turut memicu munculnya semangat nasionalisme di kalangan pemuda Grobogan yang kelak berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, suasana di Grobogan pun berubah drastis. Masyarakat menyambut kabar kemerdekaan dengan penuh antusiasme dan semangat persatuan. Para pemuda Grobogan segera membentuk laskar-laskar rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali menjajah melalui agresi militer. Dalam waktu singkat, berbagai organisasi perjuangan lokal bermunculan, seperti Barisan Pelopor, Laskar Hizbullah, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian bergabung dengan TNI. Mereka menjaga ketertiban, melucuti tentara Jepang yang tersisa, serta mengamankan infrastruktur penting seperti stasiun, gudang logistik, dan kantor pemerintahan. Namun, perjuangan belum usai. Belanda kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu, dan terjadilah agresi militer Belanda I pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Grobogan menjadi bagian dari garis depan perlawanan rakyat. Banyak wilayah di Grobogan, terutama daerah Purwodadi, Wirosari, dan Brati, menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan TNI dan Belanda. Pasukan Belanda sempat menduduki beberapa titik strategis dan melakukan intimidasi serta penangkapan terhadap tokoh-tokoh lokal. Namun, semangat rakyat tak padam. Mereka melakukan perang gerilya, sabotase logistik musuh, serta menyembunyikan pejuang di pedesaan dan hutan kendeng. Peran masyarakat dalam mendukung logistik, informasi, dan perlindungan terhadap para pejuang sangat besar, sehingga Grobogan turut mencatatkan namanya sebagai bagian penting dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, pemerintah pusat mulai menata ulang struktur administratif di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di Jawa Tengah. Pada masa ini, Grobogan secara resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di bawah Provinsi Jawa Tengah. Penetapan ini bukan hanya bentuk pengakuan administratif, tetapi juga merupakan penguatan identitas lokal setelah melalui berbagai periode sejarah panjang, mulai dari kerajaan-kerajaan kuno hingga masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Purwodadi, yang secara geografis berada di tengah wilayah Grobogan, ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten karena posisinya yang strategis dan telah berkembang sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Dalam masa awal pembentukan kabupaten, pemerintah setempat dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan akibat dampak perang dan penjajahan. Namun, semangat gotong royong dan tekad untuk membangun daerah sendiri mendorong munculnya tokoh-tokoh lokal yang gigih membenahi pemerintahan dan pelayanan publik. Seiring waktu, struktur pemerintahan mulai dibentuk dengan lengkap, dari tingkat kabupaten hingga desa. Grobogan pun mulai merintis pembangunan di berbagai sektor, terutama pertanian dan pendidikan yang menjadi fondasi utama untuk kemajuan daerah ke depannya. Pembentukan kabupaten ini menjadi tonggak penting dalam sejarah modern Grobogan sebagai entitas pemerintahan yang otonom dan berdaulat di era Republik Indonesia. Memasuki tahun 1950 hingga 1970, Kabupaten Grobogan memasuki masa rehabilitasi pasca perang. Setelah masa revolusi yang melelahkan dan berbagai kerusakan akibat konflik bersenjata, pemerintah daerah bersama masyarakat mulai membangun kembali infrastruktur dasar yang rusak, seperti jalan desa, jembatan, sekolah, dan kantor pemerintahan. Fokus utama pada masa ini adalah pemulihan sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi Grobogan. Program intensifikasi pertanian pun digalakan, termasuk pendirian koperasi tani, pengadaan alat pertanian sederhana, dan distribusi pupuk dari pemerintah pusat. Irigasi yang rusak akibat perang diperbaiki, sehingga lahan-lahan persawahan kembali produktif dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Grobogan mulai terlihat dengan meningkatnya hasil panen padi dan palawija,
serta terbentuknya pasar-pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. Selain pertanian, sektor pendidikan dan kesehatan juga mulai dibenahi. Sekolah-sekolah rakyat berkembang menjadi sekolah dasar negeri, dan berdirilah beberapa SMP serta SMA di kota kecamatan seperti Purwodadi, Wirosari, dan Godong. Pemerintah juga membangun puskesmas dan posyandu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Meskipun perkembangan berjalan lambat karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, masa ini menjadi fondasi awal bangkitnya Grobogan dari keterpurukan akibat penjajahan dan perang, menuju era pembangunan yang lebih stabil dan terarah. Memasuki era Orde Baru pada tahun 1970 hingga 1990, Grobogan mulai merasakan dampak dari program pembangunan nasional yang digagas pemerintah pusat, seperti program Replita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan antar kecamatan, jembatan penghubung desa, dan fasilitas irigasi modern. Sektor pertanian tetap menjadi andalan utama, dan berbagai program seperti BIMAS, bimbingan massal, INMAS, intensifikasi massal, dan panca usaha tani diimplementasikan dengan gencar. Grobogan bahkan dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Tengah, dan hasil panennya turut menyuplai kebutuhan pangan untuk kota-kota besar di sekitarnya. Di samping itu, modernisasi mulai menyentuh sektor pendidikan dan sosial budaya. Sekolah-sekolah mulai dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik, dan tingkat partisipasi pendidikan meningkat. Program Keluarga Berencana, KB, penyuluhan kesehatan, serta gerakan posyandu dan PKK menjadi bagian dari agenda rutin pemerintah desa. Masuknya televisi, kendaraan bermotor, serta jaringan listrik ke pelosok desa juga mendorong terbukanya wawasan masyarakat terhadap dunia luar. Meski diwarnai dengan sistem pemerintahan yang sentralistis dan keterbatasan demokrasi, masa ini menandai perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Grobogan. Dari desa yang tertutup dan agraris menjadi wilayah yang mulai terbuka terhadap arus modernisasi, dengan semangat membangun yang tinggi meskipun masih menghadapi tantangan kesenjangan antar wilayah. Memasuki abad ke-21, Kabupaten Grobogan turut bertransformasi mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi dan digitalisasi. Pemerintah daerah mulai menerapkan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, seperti sistem administrasi kependudukan online, portal layanan perizinan usaha, serta platform informasi desa yang memudahkan warga dalam mengakses data dan layanan pemerintah. Digitalisasi ini juga mendorong lahirnya generasi muda Grobogan yang melek teknologi, banyak di antaranya yang mulai menekuni dunia usaha kreatif, UMKM berbasis online, hingga konten digital. Di sektor pendidikan, sekolah-sekolah telah mulai mengintegrasikan komputer dan internet sebagai sarana pembelajaran, meskipun di beberapa wilayah masih terkendala akses jaringan yang belum merata. Pariwisata lokal juga mulai dikembangkan dengan pendekatan digital dan promosi media sosial. Tempat-tempat wisata seperti Bleduku, Goa Macan, dan Waduk Kedung Ombo kini dipromosikan secara daring untuk menjangkau wisatawan lebih luas. Kegiatan seni dan budaya tradisional seperti tayub, kentrung, dan sedekah bumi tetap dilestarikan, namun kini sering dikemas dalam bentuk festival tahunan dan disiarkan melalui platform digital. Pemerintah daerah juga mendorong konsep pertanian modern berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi cuaca, sistem irigasi otomatis, dan pemasaran hasil tani melalui e-commerce. Meski tantangan seperti pemerataan teknologi, infrastruktur, dan kualitas SDM masih dihadapi, Grobogan terus bergerak maju sebagai kabupaten yang berupaya menjaga keseimbangan antara warisan sejarah dan budaya lokal dengan tuntutan zaman modern dan era digital yang terus berkembang.